Di tengah neraka siang kota Surabaya, seorang siswi SMA bernama Dewi dihentikan oleh 2 oknum polisi. Jalan Wonokromo yang selalu riuh terasa lebih ganas hari itu. Aspal yang berkilauan karena memantulkan cahaya matahari seolah menjadi cermin raksasa yang membakar mata siapapun yang menatapnya. Udara terasa begitu berat dan pekat, sebuah campuran mematikan antara polusi knalpot, debu jalanan, dan uap panas yang bangkit dari beton kota. Dewi, gadis berusia 17 tahun dengan seragam putih abu-abu yang sudah lepek oleh keringat, berusaha mengendalikan laju motor matiknya dengan sabar. Setiap helaan napas terasa sesak, seolah paru-parunya dipaksa menghirup udara mendidih. Ia hanya ingin segera sampai di rumah, merasakan sejuknya lantai keramik di kakinya dan menenggak segelas es teh manis buatan ibunya. Untuk menghindari kemacetan parah di jalur utama, ia memilih sebuah jalan pintas yang sedikit lebih lengang, sebuah lorong di antara ruko-ruko tua yang dindingnya sudah menghitam karena jelaga. Jalanan itu memang lebih sepi. Hanya ada beberapa kendaraan yang lewat sesekali, deru mesin mereka terdengar sayup-sayup berpadu dengan teriakan pedagang asongan di kejauhan. Dewi sempat merasa lega, setidaknya ia bisa melaju tanpa harus berhenti setiap beberapa meter. Namun, perasaan lega itu menguap secepat embun di pagi hari. Dari kejauhan, di bawah bayangan sebuah pohon angsana yang meranggas, 2 sosok berseragam coklat berdiri tegak di tengah jalan. Tangan salah satunya terangkat, memberikan isyarat untuk berhenti. Jantung Dewi seketika berdebar lebih kencang. Ia tahu betul, titik ini sering dijadikan lokasi razia dadakan oleh aparat yang mencari-cari kesalahan. Semakin dekat, wujud kedua pria itu semakin jelas. Postur mereka tinggi besar, jauh lebih mengintimidasi daripada polisi lalu lintas pada umumnya. Seragam mereka tampak kumal dan sedikit kusut. Kancing kemeja salah satunya terbuka di bagian atas, memperlihatkan kaos singlet putih yang sudah kotor, sebuah pemandangan yang menyiratkan sikap abai pada kedisiplinan. Dewi mengerem motornya perlahan, berhenti beberapa meter di depan mereka. Matanya menangkap 2 wajah yang sayangnya sudah tidak asing lagi di telinga warga sekitar. Bambang dan Agus, 2 oknum yang reputasinya lebih gelap dari malam tanpa bulan. Cerita tentang pemerasan dan arogansi mereka sudah menjadi buah bibir di warung-warung kopi, namun tak ada yang pernah berani melawan. Hawa panas Surabaya yang menyengat terasa semakin menyesakkan ketika keduanya melangkah mendekat. Bambang, dengan rahangnya yang keras dan senyum sinis yang selalu terpasang di bibirnya, menatap Dewi seolah ia adalah mangsa empuk yang baru saja masuk perangkap. Sementara Agus, dengan tubuhnya yang gempal dan tatapan mata yang buas, berdiri di sisi lain, menutup satu-satunya jalan keluar bagi Dewi. Situasi ini terasa begitu ironis. Di tengah hiruk-pikuk kota metropolitan yang dihuni jutaan manusia, seorang siswi SMA bisa dibuat merasa begitu sendirian, terjebak di antara 2 aparat yang seharusnya menjadi pelindungnya. Sejak detik itu, Dewi sadar bahwa siang yang panas ini akan menjadi awal dari sebuah mimpi buruk yang panjang. Dengan suara yang sengaja dikeraskan hingga terdengar membentak, Bambang mengulurkan tangannya. Surat-surat, perintahnya singkat, nadanya penuh tekanan seolah ingin memastikan Dewi langsung tunduk tanpa perlawanan. Dewi, yang tubuhnya masih bergetar menahan gugup dan panas, perlahan merogoh tas sekolahnya yang tergantung di bahu. Jari jemarinya gemetar hebat saat ia mengeluarkan STNK dan SIM C miliknya, dokumen yang selalu ia simpan dengan rapi di dalam dompet kecil. Wajahnya pias menunjukkan ketakutan, namun di dalam hatinya ada secuil keyakinan. Ia tahu semua dokumennya lengkap, pajaknya lunas, dan ia tidak melakukan pelanggaran apapun. Ia menyerahkan dokumen itu dengan tangan yang masih gemetar, sementara mata Bambang mengawasinya lekat-lekat, seperti seekor elang yang mengintai anak ayam. Bambang merebut dokumen itu dengan kasar, menelitinya sekilas sambil mengerutkan kening. Ia berpura-pura serius,
Alisnya bertaut seolah-olah baru saja menemukan sebuah kesalahan fatal. Dewi menatapnya dengan cemas, jantungnya berdebar kencang menanti keputusan. Namun, setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, Bambang hanya mendengus pelan, lalu mengangguk kecil. Seharusnya, saat itu dokumen dikembalikan. Seharusnya, tugas mereka selesai dan Dewi bisa melanjutkan perjalanannya. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Bambang menatap Dewi dengan sorot mata yang dingin dan menusuk, lalu dengan suara lantang ia melontarkan tuduhan yang tak masuk akal. Kamu ngebut di jalan raya? Ini pelanggaran serius? Tuduhan itu begitu mengada-ada, mengingat Dewi justru melaju sangat pelan sejak tadi untuk menghindari lubang di jalanan. Agus, yang berdiri di samping, segera menimpali dengan nada yang lebih kasar. Turun! Cepat turun dari motormu, teriaknya. Suaranya menggema, cukup keras untuk menarik perhatian beberapa pengendara yang melintas. Dewi terperanjat, wajahnya semakin pucat pasi. Ia sempat menoleh ke kiri dan ke kanan, berharap ada sepasang mata yang peduli, berharap ada yang mau menolong. Tapi lalu lintas Surabaya terlalu sibuk, terlalu egois. Semua orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Agus semakin mendekat, tubuhnya yang besar menutupi cahaya matahari, menciptakan bayangan gelap yang menelan Dewi. Tak punya pilihan lain, Dewi mematikan mesin motornya dan turun dengan kaki gemetar. Detik itu, suasana menjadi semakin mencekam. Di bawah terik matahari yang membakar kulit, seorang siswi SMA diperlakukan layaknya seorang kriminal. Dewi menatap kedua pria itu dengan ketakutan yang melumpuhkan. Bibirnya keluh, tak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Motor yang tadi ia kendarai dengan hati-hati kini terasa seperti barang bukti kejahatan, apalagi setelah kuncinya dirampas begitu saja oleh Agus. Dewi berdiri di atas aspal panas, menyadari bahwa ia telah terjebak dalam sebuah permainan licik yang sama sekali tidak bisa ia kendalikan. Dewi berdiri kaku di bawah matahari yang semakin terik menusuk kulit. Napasnya mulai tersengal-sengal, wajahnya memerah padam, bukan hanya karena panas, tetapi juga karena campuran rasa takut, marah, dan bingung yang berkecamuk di dadanya. Saat ia mencoba menenangkan dirinya, Agus dengan kasar merampas kunci motor dari genggamannya. Suara denting kecil dari gantungan kunci yang berpindah tangan itu terdengar begitu menyesakkan, seolah-olah kebebasannya baru saja direnggut paksa. Dewi hanya bisa memandangi motornya yang kini berada di luar jangkauannya. Di hadapannya, Bambang menatap dengan sorot mata penuh arogansi, menyala seperti binatang buas yang siap menerkam. Dengan suara lantang dan penuh penekanan, ia membuka mulutnya, kalau mau motormu balik, bayar denda 1 juta sekarang juga. Kalimat itu menghantam telinga Dewi seperti sambaran petir. Darahnya berdesir tak percaya. 1 juta rupiah? Jumlah yang luar biasa besar bagi seorang siswi SMA yang uang sakunya pas-pasan. Permintaan itu sama sekali tidak memiliki dasar hukum, lebih mirip perampokan terang-terangan yang dibalut seragam resmi. Wajah Bambang semakin dingin, ia tampak menikmati ekspresi terkejut dan putus asa di wajah korbannya. Agus di sampingnya menambahkan gertakan dengan suara seraknya yang parau, cepat bayar, jangan banyak alasan. Atau motormu kami angkut ke kantor. Dewi mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya. Dengan suara yang sedikit bergetar namun terdengar jelas, ia mencoba membela diri. Semua surat saya lengkap, Pak. Saya juga tidak ngebut. Saya hanya mau pulang sekolah, ucapnya. Kalimat itu meluncur lirih, namun penuh dengan ketegasan yang didasari kebenaran. Namun, pembelaan itu bukannya meredakan situasi, justru menyulut amarah kedua pria itu. Wajah Bambang berubah merah padam, sementara Agus mengepalkan tangannya dengan geram. Di mata mereka,
Keberanian kecil yang ditunjukkan Dewi adalah bentuk pembangkangan yang tidak bisa dimaafkan. Ketegangan di jalanan sepi itu semakin pekat. Beberapa orang yang melintas mulai menoleh, bahkan ada yang sengaja melambatkan laju kendaraannya, menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Namun, tak satu pun dari mereka yang berani mendekat. Semua hanya menonton dari kejauhan, seolah sedang menyaksikan sebuah adegan dalam film. Dewi merasa dirinya terjebak di tengah lingkaran ketidakadilan yang kejam. Seorang gadis remaja berhadapan dengan dua sosok aparat bertubuh besar yang menjadikan hukum sebagai senjata untuk menindas yang lemah. Hatinya menjerit meminta tolong, tapi tubuhnya kaku, menanti apa yang akan terjadi selanjutnya. Tanpa memberikan kesempatan bagi Dewi untuk berbicara lagi, Agus mengayunkan tangannya dengan kasar. Sebuah tamparan keras mendarat telak di pipi Dewi, membuat tubuh mungilnya terhuyung ke samping. Suara benturan telapak tangan dengan kulit terdengar begitu jelas, memecah keheningan siang yang panas. Seketika itu juga, sudut bibir Dewi pecah, darah segar mulai merembes turun, mengotori wajahnya yang pucat. Gadis itu hanya bisa terdiam, tubuhnya bergetar hebat menahan rasa sakit yang menyengat dan rasa terhina yang membakar. Matanya berkaca-kaca, tak percaya perlakuan sebrutal itu benar-benar terjadi padanya di tengah jalanan kota. Belum sempat ia menarik napas, Bambang maju dengan wajah menyeringai kejam. Dengan sebuah tendangan keras, ia menghantam bodi motor Dewi hingga terjerembab ke aspal. Suara besi yang bergesekan dengan permukaan jalan yang kasar menggema, diikuti bunyi pecahan lampu depan dan kaca spion yang berhamburan. Motor yang menjadi satu-satunya alat transportasinya kini tergeletak rusak parah. Bambang tidak berhenti sampai di situ. Kakinya terus menghantam bodi motor, menginjak-injaknya dengan penuh kebencian, seolah sedang melampiaskan amarah yang tak terkendali pada benda mati itu. Dewi menjerit histeris. Tubuhnya yang gemetar mencoba bergerak mendekat, ingin menghentikan perusakan itu. Dengan sisa tenaga yang ada, ia meraih lengan Bambang, berusaha menghentikan aksi gilanya. Namun, usahanya yang kecil itu justru dibalas dengan kekerasan yang lebih kejam. Bambang melayangkan tendangan brutal ke arah tubuh Dewi, membuatnya terlempar keras ke tanah. Tubuh mungilnya menghantam aspal panas, menambah perih di sekujur badan. Suara jeritannya menggema, bercampur dengan kebisingan kota yang seolah acuh tak acuh. Di tengah pemandangan mengerikan itu, Bambang dan Agus justru tertawa terbahak-bahak. Suara tawa mereka yang keras dan serak bergema, seolah-olah itu adalah sebuah hiburan yang sangat lucu. Wajah keduanya tampak puas, penuh dengan kesombongan predator yang berhasil melumpuhkan mangsanya. Panas yang semakin terasa menyesakan bukan lagi karena teriknya matahari, tetapi karena kezaliman yang begitu nyata dan dipamerkan tanpa rasa malu. Keributan di jalanan Surabaya itu akhirnya menarik perhatian lebih banyak warga. Suara benturan logam, jeritan pilu Dewi, dan tawa keji kedua oknum itu terdengar jelas di antara bising kendaraan. Orang-orang mulai berdatangan. Pemilik warung kecil di pinggir jalan keluar, beberapa pengendara motor berhenti dan memarkir kendaraannya, membentuk kerumunan kecil dari kejauhan. Beberapa di antara mereka bahkan mengangkat ponsel, merekam kejadian itu dengan tangan gemetar, seolah ingin mendokumentasikan ketidakadilan namun terlalu takut untuk menjadi bagian dari solusinya. Meski mata mereka menyaksikan langsung kekejaman yang mencolok, tidak ada satupun yang berani melangkah maju untuk menghentikannya. Dewi, dengan tubuh penuh luka dan debu, mencoba merangkak perlahan menuju motornya yang kini ringsek di aspal. Napasnya tersengal, wajahnya pucat pasi bercampur dengan darah dari bibirnya yang sobek. Tangannya yang lemah tetap berusaha menyentuh besi dingin motornya, seolah masih ada harapan untuk menyelamatkan satu-satunya barang berharganya itu. Namun, Bambang dengan tatapan penuh kebencian sekali lagi mengangkat kakinya, lalu menendang tubuh kecil Dewi yang sudah tak berdaya. Tendangan itu membuatnya meringis kesakitan,
tubuhnya terhempas kembali ke atas aspal panas, meninggalkan goresan perih di kulitnya yang rapuh. Suara tawa Bambang dan Agus terdengar semakin keras, bagai dentuman meriam yang menghina rasa kemanusiaan. Mereka tertawa sambil menatap ke arah kerumunan warga, seakan ingin memamerkan kekuasaan absolut mereka. Agus bahkan berteriak sambil menepuk dadanya dengan angkuh. "Sopo sing wani ngelawan polisi? Hah? Cok!" Kalimat bernada ancaman dengan umpatan khas Surabaya itu menggema, membuat warga yang menonton semakin ciut nyalinya. Ketakutan menyelimuti wajah mereka. Mereka hanya bisa berbisik pelan, saling menatap dengan ngeri, tanpa ada yang berani bergerak lebih jauh. Kontras yang menyakitkan terlihat begitu jelas. Seorang siswi SMA terkapar lemah di aspal panas, sementara dua oknum berseragam bersorak puas atas penderitaannya. Warga yang seharusnya menjadi saksi keberanian justru terdiam dalam belenggu ketakutan. Aparat yang seharusnya menjamin rasa aman kini telah menjelma menjadi momok paling menakutkan. Keheningan itu bukanlah tanda ketidakpedulian, melainkan cermin pahit bahwa di kota sebesar Surabaya, kekuasaan yang bengis seringkali berhasil membungkam nurani rakyat kecil. Dewi tetap di sana, berjuang sendirian di tengah tatapan kosong ribuan mata yang tak berani bertindak. Di salah satu ruang perawatan di RSUD Dr. Sutomo, Dewi terbaring lemah dengan wajah penuh lebam. Luka di pipi dan bibirnya masih terasa perih, membekas sebagai saksi bisu kekejaman yang baru saja ia alami. Bau antiseptik yang tajam menusuk hidung, sementara suara langkah kaki perawat dan derit roda berangkar bergemerisik di lorong yang panjang. Di sisi ranjang, seorang tetangga yang kebetulan menyaksikan kejadian itu segera menyampaikan kabar buruk tersebut kepada Ayu, kakak kandung Dewi. Kata-katanya singkat dan terbata-bata, tapi cukup untuk membuat darah Ayu mendidih. Adiknya, adik perempuan satu-satunya, dihajar seperti binatang di tengah jalan, di depan banyak orang, oleh aparat berseragam yang seharusnya melindungi. Ayu adalah anggota Komando Pasukan Khusus, Kopassus. Dunianya adalah disiplin baja, kerasnya latihan, dan situasi yang mengancam nyawa. Namun, kabar bahwa adiknya sendiri diperlakukan seperti sampah di jalanan membuat seluruh pengendalian dirinya runtuh seketika. Amarah murni, panas, dan tak terkendali menguasai hatinya, jauh melampaui logika seorang prajurit terlatih. Tanpa pikir panjang, ia meninggalkan posnya, mengabaikan segala prosedur, dan langsung meluncur ke rumah sakit dengan motor sportnya, membelah kemacetan Surabaya dengan kecepatan tinggi. Di dalam benaknya hanya ada satu hal, memastikan Dewi selamat dan menuntut balasan setimpal bagi orang-orang yang telah berani menyentuh keluarganya. Saat Ayu tiba di ruang perawatan, ia mendapati Dewi terbaring tak berdaya. Mata adiknya sayu, tubuhnya penuh balutan perban, tapi di balik tatapan itu masih tersimpan sisa-sisa keberanian yang belum padam. Ayu duduk di tepi ranjang, menggenggam tangan Dewi dengan erat. Dengan suara yang bergetar menahan tangis dan amarah, Dewi menceritakan seluruh kronologi kejadian itu dari awal. Bagaimana ia dihentikan tanpa alasan, dituduh secara membabi buta, diperas, lalu dipukuli tanpa belas kasihan saat mencoba membela diri. Setiap kalimat yang keluar dari bibir adiknya yang terluka menusuk hati Ayu seperti ribuan belati. Bayangan wajah Bambang dan Agus mulai terbentuk jelas di benaknya, bukan lagi sebagai pelaku kejahatan biasa, melainkan sebagai musuh yang harus ia hadapi. Hati seorang kakak sekaligus prajurit itu terbakar hingga menjadi abu. Ayu tak bisa lagi duduk diam. Rahangnya mengeras, tatapannya yang biasanya tenang kini berubah menjadi dingin dan tajam. Ia tahu betul sistem di kota ini seringkali melindungi aparat busuk seperti mereka. Tapi kali ini, ia tidak peduli dengan sistem. Ia tidak peduli dengan prosedur. Di hadapan adiknya yang lemah, Ayu berjanji dalam hati bahwa ia akan menuntut pertanggungjawaban kedua oknum kejam itu dengan tangannya sendiri.
Ia berdiri dengan langkah mantap, sorot matanya berkilat, meninggalkan kamar rumah sakit dan bersiap menuju Polrestabes Surabaya. Hari itu, bukan hanya Dewi yang menjadi korban. Hari itu, Ayu baru saja menyalakan api perlawanan yang akan membakar siapapun yang mencoba menghalanginya. Dengan dada yang membara oleh amarah, Ayu memacu motornya meninggalkan rumah sakit, menuju jantung kepolisian kota di Polrestabes Surabaya. Janjinya pada Dewi menjadi bahan bakar yang menguatkan tekadnya. Jalanan kota yang padat tidak mampu menghambat lajunya. Ia tahu betul, tempat di mana keadilan seharusnya ditegakkan ada di sana, di balik gedung megah bercat abu-abu dengan lambang Tribrata terpampang di depan. Namun, di benaknya terus berputar sebuah pertanyaan besar, apakah keadilan sejati masih bisa ditemukan di tempat yang telah membiarkan adiknya disiksa di tengah jalan? Setibanya di kantor polisi, suasana tampak ramai namun terasa hampa dari ketulusan. Polisi berlalu lalang, sebagian bercanda sambil merokok di pos jaga, sebagian lainnya sibuk dengan tumpukan berkas di meja mereka yang usang. Ayu berdiri tegak di lobi, tatapannya tajam menyapu setiap sudut, mencari sosok Bambang dan Agus. Namun, bayangan keduanya tak terlihat. Keringat yang menetes di pelipisnya bukan hanya karena hawa panas gedung, melainkan juga karena emosi yang menekan dadanya hingga sesak. Hatinya berdegup kencang, dan semakin lama ia menunggu, rasa marah itu hampir meledak menjadi tindakan fisik. Tidak sabar, Ayu akhirnya melangkah menuju ruang kepala polisi. Di sana, ia bertemu dengan Pak Hartono, seorang pria paruh baya berperut buncit yang duduk dengan angkuh di balik meja besar dari kayu jati. Wajahnya dihiasi senyum tipis yang terkesan ramah, namun tatapan matanya menyimpan sesuatu yang dingin dan sulit ditebak. Dengan suara yang tegas dan terkendali, Ayu menjelaskan seluruh kejadian yang menimpa adiknya. Ia menceritakan bagaimana Dewi dihajar, diperas, dan dipermalukan di depan umum. Setiap kata yang keluar dari mulutnya membawa dentuman kemarahan yang hanya bisa ditahan oleh disiplin militernya yang kuat. Pak Hartono mendengarkan dengan wajah serius, sesekali mengangguk pelan seolah-olah ia benar-benar memahami dan bersimpati. Ketika Ayu selesai bicara, ia mencoba meredakan ketegangan dengan janji-janji manis. Ia berkata bahwa semua biaya rumah sakit Dewi akan ditanggung oleh kepolisian, dan masalah ini akan ia urus secepatnya secara internal. Kata-kata itu seolah dimaksudkan untuk menenangkan. Namun bagi Ayu, janji itu terdengar hambar dan palsu. Ia tidak datang untuk meminta belas kasihan atau kompensasi. Ia datang untuk menuntut keadilan. Tatapan matanya mengeras, menembus wajah pura-pura ramah Pak Hartono. Di dalam hatinya, ia tahu permainan ini jauh lebih besar daripada sekadar janji kosong. Langkah Ayu baru saja meninggalkan ruangan Pak Hartono ketika sebuah serangan tiba-tiba menghantam punggungnya dengan keras. Sebuah tendangan brutal datang dari Bambang, yang entah sejak kapan sudah menunggu di lorong. Tubuh Ayu yang tegap terjerembab ke lantai keramik yang dingin, suara tubuhnya yang jatuh bergema, hingga menarik perhatian semua orang di sekitar. Rasa sakit yang tajam menyambar tulang belakangnya, namun yang lebih menghantam adalah kesadaran bahwa serangan ini bukanlah sebuah kebetulan. Ini adalah jebakan yang telah disiapkan dengan matang. Napas Ayu memburu. Matanya menatap lantai dengan gigi terkatup rapat, menahan amarah yang kini benar-benar meluap. Belum sempat ia bangkit, Agus dengan cepat maju. Tubuh gempalnya bergerak kasar, tangannya mencengkeram lengan Ayu tanpa ampun. Seperti menyeret karung beras, ia menarik tubuh Ayu melintasi lorong panjang menuju bagian belakang kantor. Sepatu bot Ayu menghantam lantai, meninggalkan suara gesekan yang keras. Orang-orang di ruangan itu hanya menoleh sekilas, beberapa bahkan tersenyum sinis. Tidak ada yang berniat menghentikan. Semua seolah sudah tahu kemana arah peristiwa ini akan dibawa. Sesampainya di belakang,
sebuah gudang tua yang tersembunyi menanti. Pintu besinya yang berkarat dibuka paksa, menimbulkan suara berdecit yang menusuk telinga. Ayu dilempar masuk ke dalam. Tubuhnya menghantam lantai berdebu dengan keras. Gudang itu luas namun kumuh, penuh dengan barang-barang sitaan yang rusak. Atap sengnya bolong-bolong, membiarkan cahaya matahari sore masuk dalam garis-garis tipis, kontras dengan kegelapan di sekelilingnya. Bau karat, debu, dan kayu lapuk bercampur menjadi aroma pengap yang menyesakkan dada. Di luar pintu gudang, puluhan polisi berkumpul. Mereka tidak bergerak untuk menolong, justru tertawa lepas seakan sedang menyaksikan pertunjukan sirkus. Suara tawa mereka menusuk telinga, menegaskan betapa dalamnya kebusukan yang sudah mengakar di tubuh institusi itu. Ayu yang tergeletak di lantai menatap ke arah mereka dengan sorot mata yang membara. Ia tahu, ini bukan hanya pertarungan fisik. Ini adalah konspirasi, dan ia baru saja masuk ke dalam sarang monsternya. Di dalam gudang yang pengap dan berdebu itu, sebuah kursi kayu tua dijadikan alat untuk mengekang Ayu. Ia didorong dengan kasar hingga tubuhnya jatuh menimpa kayu lapuk yang berderit menahan beratnya. Bambang dan Agus tidak memberinya kesempatan untuk bernapas. Tangan mereka bergerak cepat, memukul wajahnya, menendang perutnya, lalu memaksa tubuhnya duduk tegak di kursi. Tali tambang yang kasar segera dililitkan di pergelangan tangan dan kakinya, mengikatnya erat hingga kulitnya lecet dan perih. Suara tawa keduanya yang serak bercampur dengan derit tali, membentuk sebuah irama keji yang menyesakkan. Bambang berdiri di hadapan Ayu, wajahnya mendekat dengan penuh arogansi. Dengan suara lantang, ia berkata, "Ini akibatnya kalau ada yang berani melawan kami. Adikmu itu cuma permulaan. Siapapun yang coba-coba melawan bakal berakhir sama seperti kamu." Kata-kata itu bergema di ruangan kosong, seakan menjadi mantra ancaman bagi siapapun yang mendengarnya. Agus menambahkan dengan teriakan keras, menekankan bahwa mereka berdua bukan hanya penegak aturan, tetapi penguasa jalanan yang tak bisa diganggu-gugat. Ancaman itu bukan hanya ditujukan kepada Ayu, tapi juga sebagai pesan yang hendak mereka sebarkan kepada semua warga kota yang berani melawan. Tubuh Ayu sudah berlumuran darah dan debu. Pukulan dan tendangan bertubi-tubi membuatnya lemah. Namun, sorot matanya tidak pernah padam. Dari kursi tempat ia terikat, ia menatap balik Bambang dan Agus dengan tatapan tajam yang penuh perlawanan. Meski bibirnya pecah dan tubuhnya terasa remuk, nyala di matanya mengirimkan pesan yang jelas, ia tidak akan pernah tunduk. Dan itulah yang justru membuat kedua oknum itu semakin geram. Di sekitar gudang, puluhan polisi lain berdiri mengelilingi. Mereka tidak melakukan apa-apa untuk menghentikan kebrutalan itu. Sebaliknya, wajah mereka dipenuhi senyum sinis. Beberapa bahkan tertawa terbahak-bahak seolah menikmati tontonan ini. Pemandangan itu menegaskan sebuah kenyataan pahit. Bambang dan Agus bukan hanya dua oknum liar, melainkan bagian dari sebuah sistem gelap yang dilindungi oleh banyak pihak. Aparat yang seharusnya menjadi pelindung rakyat justru menjelma menjadi gerombolan serigala yang bersekongkol dalam kekuasaan kotor. Di kursi pengikat itu, Ayu sadar, ia tidak sedang berhadapan dengan dua manusia, melainkan dengan sebuah jaringan kejahatan yang berlindung di balik seragam dan lencana. Sementara itu di rumah sakit, Ratna memaksa dirinya keluar dari ruang perawatan meskipun tubuhnya belum sepenuhnya pulih. Napasnya masih tersengal, dan setiap gerakan menimbulkan rasa perih pada luka-lukanya. Namun, tekad di hatinya jauh lebih besar dari rasa sakit itu. Ia tahu kakaknya, Ayu, pergi ke kantor polisi untuk mencari keadilan baginya. Namun, firasat buruk yang terus mengganggunya membuatnya tidak bisa berdiam diri. Dengan motor pinjaman dari tetangga yang menolongnya, ia melaju di tengah riuh kota dengan dada berdebar kencang, berharap bisa menemukan kakaknya sebelum sesuatu yang buruk terjadi.
Setibanya di Polrestabes, Ratna segera turun dari motor dengan langkah terburu-buru. Wajahnya pucat, keringat bercucuran di pelipis. Di halaman depan, suasana tampak normal, seolah tidak ada masalah apapun. Namun, seorang warga, pemilik warung yang sebelumnya menyaksikan Ayu diseret, berbisik lirih kepadanya, "Mbakmu ada di gudang belakang, enduk." Jantung Ratna serasa berhenti berdetak. Tanpa pikir panjang, ia bergegas menyusuri sisi bangunan besar itu. Pintu besi gudang tua itu tampak berkarat dan menyeramkan. Dengan tangan gemetar, Ratna mendorong pintu yang berdecit nyaring. Begitu terbuka, pandangannya langsung membelalak ngeri. Di tengah gudang, Ayu terikat erat di sebuah kursi tua. Tubuhnya penuh luka, darah segar mengalir dari pelipis, wajahnya lebam dan membiru. Pakaian yang ia kenakan kusut dan kotor, pertanda ia telah dihajar tanpa ampun. Ratna menutup mulutnya untuk menahan jeritan, tapi air matanya langsung jatuh tanpa bisa ditahan. Dalam sekejap, amarah yang luar biasa membakar seluruh dirinya. Rasa takut yang sejak tadi menghantuinya kini lenyap, tergantikan oleh keberanian yang meledak-ledak. Mata Ratna menyala, tatapannya setajam pedang. Melihat kakaknya diperlakukan seperti tawanan di hadapan puluhan orang berseragam membuat hatinya mendidih. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai gadis SMA yang rapuh, melainkan sebagai adik dari seorang prajurit yang harus bangkit melawan. Dengan langkah mantap, Ratna maju memasuki gudang, siap menghadapi apapun yang menunggunya. Ketika Ratna melangkah mendekat, langkahnya segera dihentikan oleh sosok Bambang dan Agus yang berdiri menghadang. Kedua oknum itu menatapnya dengan pandangan meremehkan, seolah yakin gadis SMA yang kemarin mereka siksa tidak akan berani berbuat apa-apa. Namun, kali ini berbeda. Luka, rasa sakit, dan ketakutan yang ia alami telah berubah menjadi bahan bakar untuk keberaniannya. Napas Ratna terdengar berat, tapi sorot matanya tajam penuh api. Ia tidak lagi melihat dua aparat yang menakutkan, melainkan dua monster yang harus ia jatuhkan. Tanpa aba-aba, Ratna mengerahkan seluruh tenaganya. Kakinya terangkat dengan cepat, menghantam wajah Bambang dengan tendangan lurus yang presisi. Tendangan itu mendarat tepat di rahang, membuat pria tinggi besar itu terhuyung mundur dengan wajah terkejut. Suara benturan keras menggema di gudang, membuat polisi lain yang menonton terperanjat. Agus, yang tidak terima rekannya diserang, maju dengan teriakan kasar mencoba menghantam Ratna. Namun, dengan refleks yang tak pernah ia sadari sebelumnya, Ratna melayangkan pukulan keras ke arah dada Agus. Tubuh gempal itu terdorong ke belakang, membentur sebuah meja tua hingga berderak. Dalam momentum singkat itu, Ratna bergegas ke arah Ayu. Tangan mungilnya gemetar saat membuka ikatan tali tambang yang melilit pergelangan tangan kakaknya. Jari-jarinya sampai berdarah karena gesekan, tapi ia terus berusaha hingga ikatan itu terlepas. Ayu, yang semula hanya bisa menunduk lemah, kini mulai mengangkat wajahnya. Luka-luka di tubuhnya terlihat jelas, tapi tatapannya perlahan berubah. Dari sorot mata yang redup, kini muncul kilatan yang sama, kilatan buah seorang prajurit yang amarahnya telah mencapai puncak. Dengan tubuh yang masih goyah, Ayu berdiri perlahan. Ada aura kekuatan yang memancar darinya. Ia menatap Ratna sekilas, sebuah tatapan yang menyiratkan terima kasih dan kesiapan untuk bertarung bersama. Tatapannya kemudian beralih ke arah Bambang dan Agus yang masih terpaku antara marah dan terkejut. Gudang penyiksaan itu kini telah berubah menjadi arena perlawanan. Dua kakak beradik, satu penuh luka namun berpengalaman, satu lagi penuh amarah dan keberanian muda, berdiri berdampingan menghadapi dua oknum yang sebelumnya merasa tak terkalahkan. Suasana di dalam gudang mendadak mendidih seperti bara api yang tersulut angin. Ayu, dengan tubuh penuh luka namun jiwa prajurit yang tak pernah padam, melangkah maju.
Tanpa ragu, ia mengayunkan tinjunya tepat ke wajah Bambang. Pukulan keras itu mendarat telak, menghasilkan suara benturan tumpul yang membuat darah muncrat dari hidung Bambang. Tubuh tinggi besar itu terhuyung, terkejut karena lawan yang ia kira sudah tak berdaya ternyata masih memiliki tenaga yang luar biasa. Sorak tawa para polisi yang tadinya nyaring seketika berubah menjadi bisik-bisik panik. Di sisi lain, Ratna melampiaskan kemarahannya kepada Agus. Dengan dorongan penuh tenaga, ia menabrakkan tubuh gempal itu hingga membentur dinding gudang yang terbuat dari papan kayu. Suara kayu retak bercampur dengan erangan kesakitan Agus. Warga yang mengintip dari luar menjerit kaget, tak percaya melihat seorang siswi SMA mampu menjatuhkan oknum polisi bertubuh besar. Momen itu seolah menjadi bukti bahwa keberanian bisa lahir bahkan dari tubuh yang dianggap paling lemah. Ayu tidak berhenti di situ. Dengan suara lantang yang menggema hingga ke sudut-sudut gudang, ia berteriak, "Kami korban! Jangan pikir rakyat kecil tidak bisa melawan kekuasaan yang zalim." Kalimat itu terdengar seperti petir, menghantam telinga semua yang hadir. Suara itu menggetarkan, membangunkan kesadaran bahwa yang terjadi bukan sekadar perkelahian, melainkan pertarungan antara keadilan dan penindasan. Para polisi lain yang menonton mendadak tercekat. Sebagian menatap Ayu dan Ratna dengan wajah pucat, terkejut melihat keberanian yang lahir dari dua perempuan yang mereka kira lemah. Namun, di balik hiruk-pikuk pertarungan itu, ada sesuatu yang jauh lebih kelam bersembunyi. Dari balik bayangan di pintu gudang, tampak sosok Pak Hartono berdiri dengan kedua tangan bersedekap di dada. Wajahnya yang semula tampak ramah kini berubah dingin, matanya menyipit penuh perhitungan. Senyum samar menghiasi bibirnya, senyum licik seorang dalang yang sedang menikmati permainannya. Ia tidak pernah benar-benar peduli pada Ratna. Seluruh penderitaan yang terjadi di gudang itu adalah bagian dari rencana yang ia kendalikan. Saat Ratna membantu kakaknya, matanya sekilas menangkap tumpukan berkas di sudut ruangan. Amplop-amplop tebal berisi uang berceceran, sebagian sobek memperlihatkan lembaran rupiah. Ada pula map-map lusuh bertuliskan nama-nama warga lengkap dengan jumlah uang yang tercatat rapi. Semua itu adalah bukti kuat praktik pungutan liar yang selama ini menghantui masyarakat. Gudang ini bukan sekadar tempat menyiksa, melainkan markas gelap untuk menyimpan jejak korupsi mereka. Ayu pun menyadari hal itu. Tatapannya beralih dari tumpukan bukti ke arah Pak Hartono. Ia tahu, dua oknum itu hanyalah pion. Dalang sebenarnya adalah atasan mereka. Pak Hartono melangkah perlahan masuk ke gudang. Suaranya berat namun penuh kesombongan. "Kalian pikir sudah menang hanya karena bisa melawan dua bawahan saya? Kalian tidak tahu apa-apa. Ini semua sudah berjalan bertahun-tahun, dan tidak ada yang bisa menghentikannya." Polisi-polisi lain tertawa kecil, mendukung dengan tatapan puas. Bagi Ratna dan Ayu, momen ini adalah titik kesadaran. Mereka sedang melawan sebuah konspirasi besar yang mencengkeram kota dari dalam. Di tengah rasa sakit yang menghancurkan tubuhnya, Ayu merasakan kekuatan baru. Matanya menangkap sebatang besi tua tergeletak di lantai. Dengan gerakan cepat, ia meraihnya, menggenggamnya erat. Tanpa ragu, ia mengayunkan besi itu ke arah Bambang yang sedang berusaha bangkit. Suara hantaman keras terdengar, membuat tubuh Bambang ambruk tak sadarkan diri. Ratna, yang tak kalah garang, maju ke arah Agus. Tendangan kerasnya menghantam perut pria itu, membuatnya terjengkang dan meringis kesakitan. Semua mata terbelalak. Namun keheningan itu pecah oleh suara letusan senjata. Dentumannya menggelegar, peluru melesat cepat menabrak dinding di samping kepala Ayu, hanya beberapa senti dari maut. Pecahan semen berhamburan. Ratna membeku, matanya melebar ngeri. Dari balik pintu, beberapa polisi bersenjata lengkap muncul,
senapan mereka teracung lurus ke arah kedua kakak beradik itu. Di tengah barisan, wajah Pak Hartono muncul dengan senyum dingin. "Kalian kira bisa melawan sistem ini?" katanya lantang. Gudang tua itu kini menjadi lautan ketegangan yang menyesakkan. Senjata-senjata teracung, moncongnya menatap tajam ke arah Ayu dan Ratna yang berdiri berdampingan. Tubuh mereka penuh luka, pakaian compang-camping, namun mata keduanya menyala bagaikan bara api. Para polisi bersenjata tampak siap menarik pelatuk. Warga yang mengintip dari luar sudah mundur ketakutan. Hening sesaat terasa mencekam, seakan seluruh udara di ruangan itu ditarik keluar, menyisakan hanya detik-detik menuju ledakan besar. Namun, sebelum peluru pertama sempat dilepaskan, sebuah suara berderit mengusik keheningan. Pintu besar gudang yang berkarat perlahan terbuka, menimbulkan bunyi nyaring yang memotong ketegangan. Semua kepala menoleh serentak ke arah pintu. Dari balik cahaya siang yang menyilaukan, muncul sesosok pria misterius. Ia tidak mengenakan seragam coklat, melainkan setelan jas hitam yang rapi dengan dasi merah menyala. Rambutnya licin tersisir ke belakang, langkahnya tenang namun penuh wibawa. Di tangannya, ia menggenggam sebuah map tebal, seolah membawa sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada senjata api. Kehadirannya membuat suasana berbalik drastis. Senyum dingin Pak Hartono yang semula penuh percaya diri mendadak lenyap. Wajahnya pucat pasi, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Para polisi yang tadi beringas kini terdiam kaku, tidak berani bergerak tanpa perintah. Ayu dan Ratna saling melirik, mencoba memahami siapa orang itu. Pria misterius itu tidak perlu mengangkat suara. Tatapan matanya saja sudah cukup untuk membuat setiap orang di ruangan itu membeku. Langkahnya yang mantap bergema di lantai gudang, hingga akhirnya ia berhenti tepat di tengah, berdiri di antara dua kubu yang siap saling membantai. Dengan suara yang pelan namun menusuk, sosok itu berkata, "Permainan kalian sudah terlalu jauh." Kalimat singkat itu menghantam ruang gudang seperti petir di siang bolong. Tidak ada yang berani menanggapi. Bahkan Pak Hartono hanya bisa menunduk, rahangnya mengeras menahan panik. Ayu dan Ratna berdiri terperangah, tidak tahu apakah sosok ini datang untuk menolong mereka atau justru membuka babak baru yang lebih berbahaya. Cerita pun berhenti di titik itu, meninggalkan misteri yang menggantung. Siapakah sebenarnya pria bersetelan hitam itu? Kawan yang membawa harapan, atau lawan yang